Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana Sabila Rahmawati dari kelas 11 IPS 4, asal sekolah SMA Negeri 27 Bandung. Di sini saya akan membicarakan mengenai virus yang sedang booming di tahun 2019 ini. Dimulai dari sejarahnya dulu ya, teman-teman. Jadi, virus ini masih satu keluarga dengan virus corona yang menyebabkan SARS di tahun 2002 sampai 2003 dan MERS di tahun 2012. Dan virus ini subtipenya masih beta coronavirus. Virus ini memiliki dua nama ofisial. Yang pertama ada nCoV, yang kedua ada SARS-CoV-2. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus ini awalnya menjangkit hewan, tetapi karena virus itu suatu materi genetik yang sangat tidak stabil dan mudah bermutasi yang menjadikan transmisinya awalnya animal to animal, kemudian dengan mekanisme mutasi menjadi memiliki kemampuan untuk transmisi animal to human. Bahkan sekarang sudah human to human. Berdasarkan penelitian, nCoV ini atau SARS ini berasal dari kelelawar. Karena memang kelelawar diketahui sebagai spesies yang mengandung coronavirus dalam variasi yang beragam. Nah, sekarang kita masuk ke cara penyebarannya nih. Penyebarannya itu dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada airborne, yang kedua ada droplet, dan yang ketiga ada secara kontak langsung. Tetapi yang paling menjadi pusat perhatian yaitu adalah droplet. Kenapa yo? Karena droplet itu adalah lendir pernapasan yang tanpa kita sadari itu dikeluarkan saat kita bernafas sekalipun. Contohnya seperti ketika kita batuk atau bersin, lendir dari saluran pernapasan itu akan keluar dalam jumlah yang banyak dan kecepatan tinggi, bahkan sampai terlihat oleh orang lain. Jadi, orang yang berkontak dengan penderita COVID-19 ini beresiko tinggi untuk ikut terinfeksi kalau droplet pernapasan itu tadi terhirup secara langsung atau mengenai selaput lendir pada rongga mulut, rongga hidung, atau pada mata, atau juga kita bersalaman langsung dengan penderita. Hal ini menjelaskan mengapa nCoV cepat sekali penyebarannya. Nah, tadi tuh kita tuh udah membahas tentang cara penyebarannya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pencegahannya nih. Nah, cara pencegahannya itu pertama kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memenuhi asupan karbohidrat, makronutrinya terpenuhi, terus mikronutrinya terpenuhi, cairan terpenuhi, memiliki waktu istirahat yang cukup, terutama sih tingkat hidrasinya itu harus dijaga gitu. Yang kedua, ada membersihkan tangan nih. Jangan lupa nih, kita harus membersihkan tangan setelah kita seperti memegang benda ataupun apapun gitu yang menurut kita itu terjangkit, benda itu yang dilalui oleh orang banyak gitu. Kita setelah memegang itu harus mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer. Nah, yang ketiga itu ada be mindful. Jangan sampai menggosok-gosok mata, menggosok-gosok hidung, dan menyentuh area rongga mulut secara tidak sadar sebelum kita mencuci tangan. Yang keempat, ada ketika kita batuk atau kita bersin tuh ya, kita tuh harus menutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu. Tisu yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung tadi segera dibuang nih, sesudahnya itu dibuang langsung. Nah, kalau misalnya nggak ada tisu, kita bisa nutup pakai tangan, tapi jangan sampai pakai telapak tangan ya. Nutupnya itu pakai tangan atas gitu. Nah, walaupun kita pakai tisu atau pakai lengan atas, kita itu tetap harus mencuci tangan. Yang kelima itu, jika ada orang yang di sekitar kita sedang sakit batuk atau bersin-bersin, sebisa mungkin kita itu menjauhinya gitu sejauh 1 meter,
karena jarak 1 meter ini adalah jarak maksimal lendir pernapasan orang lain dapat kita hirup tanpa sengaja. Nah, pesan buat milenial nih ya, seperti saya dan teman-teman semuanya, kita sebagai milenial tetap mengikuti anjuran pemerintah, di mana pemerintah memberlakukan selama 2 pekan untuk tidak mengadakan kegiatan di luar. Tentunya kita sebagai remaja untuk bisa berpikir positif dan kita jalani bahwa dengan adanya himbauan ini untuk kita bisa manfaatkan, tentunya belajar di rumah, bisa berkumpul, berkomunikasi dengan keluarga yang selama ini kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan jauh lebih penting bahwa kita harus lebih banyak mempelajari tentang bagaimana cara-cara pencegahan untuk disosialisasikan kepada minimal keluarga dan tetangga. Jadi tentunya sebagai anak muda berharap untuk segera berlalu kasus corona ini. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.